Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian Firman Tuhan edisi hari Jumat tanggal 24 September. Yang mana pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersaat teduh, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu bersatu hati, merendahkan diri, dan memohon pertolongan-Mu dan Roh-Mu bekerja di dalam hati kami, di mana saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Hadir pula Engkau dengan Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti dan memahaminya. Nyatakanlah pikiran kami yang sia-sia, serta ampunkanlah atas segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema untuk kita pada malam hari ini yaitu bahaya dari sifat sombong. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sifat sombong adalah salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Karena hal ini bisa membuat orang melupakan, bahkan menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu yang menjadi sumber keberhasilannya dan kesuksesannya. Sifat sombong sebenarnya bisa terjadi karena beberapa faktor. Bisa saja karena kesuksesannya, bisa saja karena keberhasilannya, bisa saja karena keberadaan hidupnya yang mungkin berbeda dari orang lain, sehingga dari sejak kecil ia tidak pernah merasakan hidup susah, hidup sulit, hidup sukar, sehingga kenyamanan hidup, lebih-lebih sanjungan pujian yang ditujukan kepadanya membuat seseorang terkadang menjadi lupa diri dan membuat ia menjadi tinggi hati, yaitu sombong, sehingga ia mengabaikan dan ia lupa bahwa sumber dari segala keberhasilan, kesuksesannya adalah Allah. Nah, ini yang kita lihat dari apa yang dinampakkan dalam tokoh Alkitab, terkhusus yang kita renungkan pada malam hari ini adalah Raja Herodes. Di mana dikatakan pada suatu ketika ia pergi ke suatu wilayah untuk mengunjungi. Dia memakai pakaian kebesarannya dan duduk di tempat yang memang sudah disediakan. Dan begitu antusiasnya orang-orang menyambut dia. Dan tidak hanya itu, setiap perkataan yang keluar dari Raja Herodes ini disambut dengan begitu
meriah oleh rakyatnya. Sehingga hal itu memancing Raja Herodes untuk berlaku dan bersikap yang melebihi dari apa yang seharusnya ia lakukan. Sehingga ia mengatakan suaranya adalah suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu Allah melalui malaikatnya langsung menampar dia. Dan seketika itu juga ia menerima hukuman dan dijelaskan di dalam ayat itu mati dimakan cacing-cacing. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat sombong adalah sesuatu yang terkadang menjadikan suatu jebakan, bahkan bisa-bisa menjerumuskan kita. Dan kita juga tahu bahwa akibat pujian, akibat sanjungan terkadang membuat orang menjadi lupa akan keberadaannya, sehingga menganggap dirinya sebagai satu-satunya orang yang paling hebat, paling dipuji keberadaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ini juga mau berbicara tentang karakter seorang pemimpin. Herodes adalah seorang raja, ia adalah seorang pemimpin. Tidak seharusnya dia bersikap demikian sebagai seorang pemimpin. Ia boleh menerima pujian dan sanjungan, tetapi jangan sampai pujian dan sanjungan itu membuat ia lupa tentang siapa yang menjadikan ia pemimpin. Meskipun lewat pemilihan rakyat. Tetapi jika Tuhan tidak campur tangan, jikalau roh Allah tidak ada padanya, maka tidak mungkin ia akan dipilih menjadi seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang pemimpin, tidak seharusnya Herodes bersikap demikian. Sama saja ia telah merampas sesuatu yang seharusnya ditujukan untuk Allah dan menjadi hak Allah. Jadi pujian sembah kita yang tertinggi, yang termulia adalah hanya kepada Allah. Kita boleh memuji pemimpin kita, tetapi jangan sampai karena kita begitu memuji dan menyanjung, membuat kita melebihi daripada pujian dan sembah kita terhadap Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka oleh sebab itu hati-hati juga terhadap pujian. Karena bagaimanapun bisa jadi ini merupakan salah satu cara iblis untuk memperdaya kita. Sadar akan keberadaan kita di hadapan Allah. Sadar akan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan ada karena kehendak kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Demikian juga dalam setiap keberhasilan kita, dalam setiap kesuksesan kita. Semuanya itu adalah berkat dari campur tangan Allah. Ia yang membuat kita menjadi orang yang pintar. Ia yang membuat kita menjadi orang yang bijak. Dan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena Allah mempercayainya
kepada kita. Jadi kesombongan dikatakan Allah sebagai dosa yang serius. Faktanya Allah memang tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Dan kalau itu berlaku, maka Allah akan segera menghukumnya. Dan akan terjadi menimpa kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, waspadalah terhadap sifat kesombongan. Karena itu akan menjadi bumerang dan membuat hidup kita menjadi terpuruk di dalam dosa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami tentang siapa kami di hadapan. Meskipun dalam status kami berbeda satu dengan yang lain. Ada yang hidup sukses, ada yang hidup berhasil. Ada yang dipercayakan sebagai pemimpin, tetapi ada juga yang menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Melewati firman Tuhan pada malam hari, kami diingatkan agar selalu berhati-hati, agar selalu waspada ketika kami dipuji, bahkan disanjung sangat tinggi. Biarlah itu tidak menjadikan kami orang yang memiliki kesombongan dan tinggi hati. Biarlah setiap pujian dan sanjungan yang tertinggi dan puncak dari pujian kami hanya ditujukan kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Sampai saat ini kami boleh ada. Tentunya bukan karena kebaikan kami. Tentunya bukan karena kuat gagah kami. Tapi semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Materikan firman-Mu itu Tuhan. Dan buatlah kami merenungkannya siang dan malam. Dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.